Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Gede Dharma Sulayasa. Kakak adalah seorang mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak akan membawakan materi tentang relasi dan fungsi dengan pokok bahasan yaitu memahami bentuk penyajian fungsi. Nah, pertama-tama kakak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi. Yang kedua, menunjukkan suatu fungsi dengan himpunan pasangan berurutan, diagram panah, rumus fungsi, tabel, dan grafik. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi. Nah, sekarang coba kalian perhatikan masalah 3.5 yang ada di slide. Nah, di sini diceritakan bahwa sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal yaitu Rp6.000 dan tarif untuk setiap kilometernya adalah Rp2.400. Nah, pertanyaannya adalah, yang pertama, dapatkah kalian menetapkan tarif untuk 10 km, 15 km, dan 20 km? Yang kedua, berapakah tarif untuk 40 km perjalanan? Yang ketiga, berapa kilometerkah yang ditempuh jika uang yang dibayarkan adalah Rp80.000. Nah, sekarang perhatikan hitungan aritmatika di bawah ini ya. Nah, untuk 10 km jarak perjalanan ya, jadi besarnya biaya yang dikeluarkan adalah tarif awal ditambah dengan panjangnya perjalanan dikali dengan tarif setiap kilometernya ya, itu 6.000 tambah 10 kali 2.400 sehingga dapat 30.000. Begitu juga dengan yang kedua, yaitu untuk 15 km perjalanan, maka tarif awal ya tambah dengan panjangnya perjalanan atau jarak yang tempuh dikali dengan tarif untuk setiap kilometernya sehingga didapat hasilnya 42.000. Nah, begitu juga untuk 20 km perjalanan, itu sama dengan 6.000 tambah 20 kali 2.400 sehingga dapat 54.000 ya. Oke, nah pertanyaannya, bagaimana dengan rumus fungsinya? Ya, sebelum itu, perhatikan sedikit informasi. Sebelum menentukan rumus fungsinya, mari kita perhatikan cara menyajikan fungsi yang biasa digunakan dalam matematika, yaitu yang pertama itu adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Yang kedua dengan diagram panah, yang ketiga dengan persamaan fungsi, yang keempat dengan tabel, dan yang kelima dengan grafik. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh soal yang ada di slide. Nah, misalkan F dari P sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5 ke Q sama dengan himpunan 1 sampai 10. Nah, relasi yang didefinisikan adalah relasi setengah kali dari ya. Jadi relasi dari P ke Q ini adalah relasi setengah kali dari. Nah, permasalahan ini tadi ya dapat dinyatakan dengan 5 cara, yaitu yang pertama dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, kita kan tadi sudah tahu nih, P itu adalah P ini kita sebut dengan domain ya, domain atau daerah asal, dan Q ya, himpunan Q kita sebut dengan kodomain atau daerah kawan. Nah, di mana relasinya yang dari kedua himpunan ini adalah relasi yang didefinisikan setengah kali dari. Nah, pertama kita harus cari range-nya dulu atau daerah hasilnya. Nah, ini kan tadi adalah relasi yang didefinisikan relasi setengah kali dari. Kita lihat di sini, 1 ini setengah dari mana? Yaitu 1 setengah dari 2 ya. Kemudian 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, dan 5 setengah dari 10. Nah, sehingga kita dapat daerah
hasilnya atau range-nya itu adalah 2, 4, 6, 8, dan 10 ya. Selanjutnya, relasi ini dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurut sebagai berikut, yaitu F sama dengan himpunan 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Oke, nah cara yang kedua yang bisa kita gunakan yaitu dengan diagram panah. Nah, perhatikan diagram panah pada gambar di slide. Tadi ini adalah domain ya, daerah asal, kemudian Q ini adalah kodomain atau daerah kawan, dan fungsi yang memutakan ke sini adalah hasilnya, yaitu range-nya tadi ya, yaitu 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, dan 5 ke 10. Nah, itu tadi yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10 itu tadi adalah range-nya tadi ya. Range, yaitu sama dengan himpunan 2, 4, 6, 8, dan 10 ya. Oke, yang selanjutnya persamaan fungsi. Misalkan fungsi f dari p sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan q sama dengan 1, 2, 3 sampai 10. Relasi yang didefinisikan adalah relasi setengah kali dari. Nah, untuk menyatakan dengan rumus fungsi, coba kalian perhatikan pola berikut ini, yaitu pola pasangan berurutan dari himpunan 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Sehingga didapat 1,2. Oke. 2 ini kita dapat dari 2 kali 1. Kemudian 4 kita dapat dari 2 kali 2. 6 kita dapat dari 2 kali 3. 8 kita dapat dari 2 kali 4. Dan 10 kita dapat dari 2 kali 5. Kalau anggota P kita sebut dengan X dan anggota Q kita sebut dengan Y ya. Jadi ini tadi anggota P ya, itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu tadi adalah anggota Q. Anggota P, sorry ya. Nah, sedangkan 2, 4, 6, 8, 10 adalah anggota dari Q. Kita sebut sebagai Y ya. Maka kita dapat membuat suatu rumus persamaan fungsi, yaitu X sama dengan 1/2Y ya. 5 adalah 1/2 dari 10, 4 adalah 1/2 dari 8, dan seterusnya ya. Jadi dimana ini adalah X dan ini adalah Y, maka X sama dengan 1/2Y. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan 2 sehingga dapat X kali 2 adalah 2X, 1/2Y kita kali 2 adalah Y, sehingga kita dapatkan adalah Y sama dengan 2X. Bentuk ini biasa kita tulis ya, Y sama dengan 2X, kita bisa tulis yaitu F dalam kurung X sama dengan 2X untuk setiap X elemen P ya. Inilah tadi yang dinyatakan dengan persamaan fungsi. Oke. Selanjutnya dengan cara tabel. Nah, tadi kita tahu bahwa X ini adalah P ya. X ini adalah P, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan fungsinya tadi adalah 2X ya. Fungsinya tadi adalah 2X. Sehingga 1 kalikan 2 hasilnya 2, 2 kalikan 2 sehingga hasilnya 4, 3 kali 2 hasilnya 6, 4 kali 2 hasilnya 8, dan 5 kali 2 hasilnya 10. Itu tadi ya. Sehingga kita dapat buat dengan tabel ya seperti ini. Oke? Paham sampai sini ya? Sekarang lanjut ke cara yang kelima, yaitu dengan grafik. Dengan grafik, tadi kita sudah dapat fungsinya, yaitu Y sama dengan 2X atau Fx sama dengan 2X. Nah, X itu tadi sama dengan P ya. X itu tadi sama dengan P, dan Y itu adalah range-nya atau daerah hasilnya tadi ya. Jika X-nya sama dengan 1 ya, jika X-nya sama dengan 1, kita substitusi 1 ini ya, X sama dengan 1 ini kita substitusi ke persamaan sini, sehingga
Jika X sama dengan 1, maka F dalam kurung 1 sama dengan 2 kali 1. Sehingga kita dapat Y2. Ya. Selanjutnya, jika X-nya sama dengan 2, kita substitusi di sini, F dalam kurung 2 sama dengan 2 kali 2. Sehingga kita dapat Y-nya 4. Jika X-nya sama dengan 3, kita substitusi lagi ke persamaannya, yaitu F dalam kurung 3 sama dengan 2 kali 3, itu hasilnya adalah 6. Kemudian jika X-nya sama dengan 4, kita substitusi lagi, F dalam kurung 4 sama dengan 2 kali 4, sehingga hasilnya sama dengan 8 ya. Dan jika X-nya sama dengan 5, ya, X sama dengan 5, kita substitusi lagi ke sini, sehingga hasilnya adalah 10. Ya, 2 kali 5 sama dengan 10. Oke. Nah, dari sini, ini tadi kita bisa buat titik-titik di koordinat di bidang kartesius ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk titik A 1,2, karena X-nya 1 ya, X-nya 1, kemudian Y-nya 2, sehingga ini adalah titik A ini adalah titik 1,2. Begitu juga dengan seterusnya, titik 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Nah, inilah tadi kita hubungkan dengan garis, ya, garis antara titik-titik tadi ini, antara kelima titik ini. Nah, garis inilah dinamakan dengan garis fungsi f x sama dengan 2x, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke permasalahan awal tadi. Oke, memahami bentuk penyajian fungsi yang tadi ya. Tadi ini sudah kita hitung ya, dan kakak rasa semua adik-adik sudah paham ya ini semua. Oke, nah, kita kerjakan untuk soal nomor 2-nya. Biaya untuk 40 km itu sama dengan tarif awalnya tadi 6.000 ya, ditambah dengan jaraknya itu tadi, yaitu 40 km dikali dengan biaya atau tarif setiap kilometernya, sehingga dapat 102.000 rupiah. Inilah biaya yang dikeluarkan oleh penumpang yang menempuh jarak perjalanan sejauh 40 km. Nah, sekarang berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan adalah 80.000 rupiah. Misalkan biayanya itu kita misalkan sebagai biaya untuk perjalanan X kilometer ya, sejauh X kilometer sama dengan 6.000 ya, tarif awalnya tadi ditambah dengan jarak yang ditempuh atau perjalanan yang akan ditempuh, yaitu katakanlah di sini kita taruh X ya, X dikali dengan tarif awalnya yaitu 2.400, dan hasilnya itu adalah 80.000 tadi ya di soal ya, 80.000. Oke, sehingga besarnya biaya yang dikeluarkan untuk X kilometer ya, sejauh perjalanan sejauh X kilometer adalah 6.000 tambah tadi X kali 2.400 sama dengan 2.400X sama dengan 80.000. Oke, nah kedua ruas kita kurangkan dengan 6.000 ya. Jadi di sini kita kurang 6.000 dan di ruas kanan kita kurangkan juga 6.000, sehingga 6.000 kurang 6.000 habis ya, bersisa 2.400x ya. Ini 2.400x sama dengan 80.000 kurang 6.000, hasilnya 74.000, sehingga didapat 2.400x sama dengan 74.000, sehingga x sama dengan ya, kedua ruas kita bagi dengan 2.400. 2.400 bagi 2.400 dia 1 ya, atau X. Kemudian 74.000 kita bagi dengan 2.400, hasilnya adalah 30,83 km. Jadi ya, jauhnya jarak yang ditempuh jika uang yang dikeluarkan adalah senilai Rp80.000 adalah 30,83 km. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu bagaimana dengan rumus fungsinya? Ya, tadi dari bentuk-bentuk penyajian fungsi dari mulai dari yang awal tadi ya,
himpunan pasangan berurutan, rumus fungsi, dengan grafik, dengan tabel. Nah, kita bisa buat rumus fungsinya masalah 3.5 tadi ya. Yaitu kita perhatikan tabel berikut ini. Nah, perhatikan di sini. Untuk 1 km perjalanan ya, jarak perjalanan, cara hitungnya itu 6.000 tambah 1 kali 2.400, di mana 1 ini adalah ini ya, jarak perjalanan ya. Kemudian untuk 2 km, maka cara menghitung biayanya itu 6.000 tambah 2 kali 2.400. 3 km, cara menghitungnya itu 6.000 tambah 3 kali 2.400. 4 km, cara menghitung biayanya itu 6.000 tambah 4 kali 2.400. Nah, kira-kira di sini berapa ya? Itu 5 ya, 5 km. Berarti di sini juga harus 5 ya, 5 km ya. 6.000 tambah 5 kali 2.400. Nah, berikutnya 6 km, berarti di sini titik-titik tambah 6 kali 2.400. Kira-kira di sini berapa ya? Ya, tentunya kita perhatikan dari awal bahwa ini tetap ya nilainya, ini tetap, kemudian ini tetap ya. Luas kiri tetap, luas yang paling kanan juga tetap. Jadi di sini 6.000 ya. Oke, 6.000 tambah 6 kali 2.400. Oke, untuk 7 km perjalanan, jarak perjalanan, cara menghitungnya yaitu 6.000 tambah 7 kali 2.400. Sehingga untuk X kilometer perjalanan, kita dapat buat rumusnya yaitu apa tadi? Itu 6.000, ini tetap ya, luas kiri tetap, luas kanan tetap, yang berubah yang mana? Yang ini ya tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti kalau sampai ke X kilometer, berarti dia adalah apa? Ya, X ya. Oke, sampai sini paham ya? Sehingga jika BX merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan taksi sejauh X kilometer, maka BX dapat dituliskan dengan persamaan BX sama dengan B dalam kurung X itu sama dengan 6.000 tambah X kali 2.400. B dalam kurung X sama dengan 6.000 tambah X kali 2.400 sama dengan 2.400X, atau BX ya. Kita tuliskan B dalam kurung X sama dengan 2.400 tambah 6.000. Nah, jadi sekian yang dapat kakak jelaskan pada pagi hari ini. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang korespondensi satu-satu. Kakak berharap adik-adik semua mempersiapkan dirinya di rumah ya. Silahkan buka buku cetaknya dan pelajari terlebih dahulu materinya. Nanti kakak akan jelaskan kembali. Oke? Sampai jumpa. Jangan lupa jaga kesehatan. See you.